Oke, halo YouTube. Kembali lagi bersama saya di Teko Teman Kompa. Ngono. Wah, ora krik-krik banget. Saya lali. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau ngobrol ya? Ya ngobrol dulu ya. Ngobrol. Yang bertemakan itu pacaran beda agama. Ini sebenarnya ini cuma buat oh, bukan. Oh, ini untuk teman-teman semua yang mau tahu tuh apa diskusi tentang pacaran beda agama. Ngomong apa tahu ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu atau yang biasa disebut narasumber, yaitu Halo. Bu Danidea. Halo. Aku bingung aku. Kenapa Anda grogi melihat saya? Karena undang Mbak, aku biasanya undang Mbak. Saiki wis Bu. Aku nek dihujat karo anak-anak tua nanti. Anda kayak tetepan. Bapak ini anaknya tolong ya, Pak. Ya lanjutkan silahkan, Mas. Aku ndredeg lho iki tenan, grogi tenan lho ning kamera delon lho. Delon aku grogi banget lho. Oke, Bu, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, terima kasih sudah datang di sini. Iya, sama-sama. Kabar baik? Baik. Iya. Baik. Dengan keadaan yang sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Sebelumnya apa? Gimana? Pertanyaannya dong. Anda kasih saya pertanyaan. Orang biasa. Biasanya aku ora tahu moderator dikon moderator lah aneh tuh. Yeah. Begini dredeg aku. Jadi biasanya. gimana? Saya yang tanya ini sekarang. Jadi Mas Roland gimana? Langsung. Iya, silakan. Oke. Kasih tahu dulu temanya tadi apa? Oh, temanya kita itu sekarang itu pacaran beda agama, Bu. Oke, pacaran beda agama. Beda agama. Kenapa sih menurut Mas Roland kok teman? Lu kok tadi aku? Oh enggak ya. Dulu aku lihat takon. Ya bisa aku nggak ditanya. Kenapa sih kok Kompa pilih pacaran beda agama? Nah itu alasannya itu saya juga nggak tahu. Ujuk-ujuk aku tahu. Mas Roland tolong moderator. Oh iya. Oke. Arepku nih aku Raisa. Iya, oke. Lanjut ya. Kalau menurut Budia itu pacaran itu apa, Tom? Iya. Bu. Jadi saya ngomongnya harus berdasarkan data ya, karena kalau menurut KBPI pacaran itu adalah menjalin relasi dengan orang yang dicintai. Tapi kalau di KBPI lebih spesifik ya, menjalin relasi dengan lawan jenis karena kasih dan cinta. Tapi yang sesama jenis tidak kita bahas di sini. Beda topik. Lain kali ya di Teko berikutnya. Kalau sejenis Dimas Erik ngono beda berarti ya. Mereka kok suka lawan jenis ya. Suka lawan jenis loh. Oh iya tuh. Oh iya. Nah, yang sesama jenis kita bahas di Teko berikutnya. Nah, iya. Tuh tolong ya nanti pengurus. Ya jadi kalau intinya kalau pacaran itu ya menjalin relasi sama orang yang kita cintai. Nah, kalau dalam paham saya biar panjang ya. Pacaran itu kalau beli mobil itu kayak test drive, tapi mobil mahal ya. Kalau mobil yang beli di dealer kan nggak pakai test drive ya. Enggak. Ya, mobil mahal itu kan biasanya belinya pakai test drive. Aku nggak pernah beli sih, aku nonton di film. Jadi kan ada test drive. Nah, yang namanya test drive itu kan kita diizinkan untuk nyobain mobilnya kan. Jajal. Iya, dicoba gitu. Maksudnya. Nek second yo mesti test drive ya aneh yang lain kan. Nah, itu tolong ya Mas Lola. Jadi kan kalau mobil baru itu harus di test drive. Maksudnya kira-kira cocok nggak, nyaman nggak gitu kan sama mobilnya, itu sesuai sama yang kita pengen apa enggak, sesuai nggak spesifikasinya. Tapi yang namanya test drive itu kan nggak bisa nih mbok modif toh. Kamu lagi test drive, iki aku ora cocok iki tak modif, atau ku coba masuk ke tempat yang berlumpur, kan nggak boleh kan. Oh iya. Jadi test drive itu ya dicoba dalam batasannya. Nah, bagi saya pacaran itu juga gitu, penjajakan dalam batasannya. Jadi nggak mentang-mentang penjajakan ya kita jajakin semuanya ya, ada bilik-biliknya. Tapi itu tidak kita bahas sekarang, di Teko berikutnya ya kan. Ngono terus. Di rumah bi. Ora dijajaki. Lanjut pertanyaan berikut. Atau kamu mau menanggapi boleh loh Mas Roland. Oh, ini berusaha mikir ya. Oh iya. Nah, kalau konteks pacaran itu
lebih ke simbolis atau yang penting itu nggak usah ada ucapan aku cinta kamu secara apa? Ya verbal gitu kan. Secara verbal apa gimana sih Mbak? Itu tergantung kesepakatan bersama. Karena kan bahasa kasihnya orang itu beda-beda. Jadi ada 5 bahasa cinta yang tidak kita bahas sekarang. Boleh dibahas yang lain. Ya pokoknya intinya. Jadi aku sekalian promosi teko berikutnya. Jadi manusia itu menurut salah satu teori ada 5 bahasa cintanya. Ada yang bahasa 5 apa piro ya? Pokoknya ada bahasa cintanya yang berupa kata-kata. Jadi dia akan merasa dicintai kalau diomongi yang baik-baik, misalnya Kak, kamu kok hari ini terlihat lebih tampan ya, terus nanti dia merasa aku diperhatikan gitu. Ada yang bahasa cintanya hadiah, jadi dia dipuji-puji tapi nggak pernah dikasih hadiah, ya aku ngerasanya aku nggak dicintai. Atau bahasa cintanya quality time, jadi mau dikasih hadiah banyak, mau dipuji, tapi nggak pernah bareng-bareng, dia nggak merasa dicintai. Nah, begitu juga dalam kesepakatan pacaran. Mungkin ada orang yang bahasa kasihnya quality time. Pokoknya nek wis mlaku bareng terus, mangan yo mbek DE, ning gereja yo mbek DE ya kalau seiman, ning gereja bareng mbek DE dan lain-lain, ya itu sudah pacaran. Tapi buat yang bahasa kasihnya kata-kata, ya kan kamu belum pernah menegaskan gitu. Nah, jadi ini bagi saya lebih cenderungnya kesepakatan berdua. Kan pacaran berdua ya, jadi disepakati aja gitu. Kalau yang satunya ngerasa ini sudah cukup tapi yang satunya nggak cukup kan nanti jadinya nggak pacaran karena itu nggak relasi yang disepakati dua belah pihak. Tapi kalau dua-duanya memang ngerasa jalan aja nggak usah diomongin itu sudah sama-sama pacaran ya nggak apa-apa. Tapi kan semakin dewasa kita nggak tembak-tembakan ya. Kalau SMP SMA mungkin butuh banget itu ya status ya pengakuan bahwa ini pacarku. Tapi semakin dewasa orang semakin hati-hati mungkin ya kan daripada sudah gembar-gembor pacaran ternyata hilang di tengah jalan ya Mas Roland ya kan jadinya. Sudah SD kudune tapi kok hilang gitu ya. Ya itu kesepakatan aja sih. Itu. Oke. Nah, kalau Mbak Bu seomongnya aja. Seomongnya ya. Kalau Budia itu pernah mengalami enggak? Kalau pacaran berapa kali Budia? Mas Bangkit. Mas Bangkit tahu. Jemaat ya enggak tahu. Inilah kalau diupload di GKJ Wonosari. tapi saya sudah siap kok menerima. Ya pacaran memang kalau dari sekolah saya sudah pacaran itu dari SD. Jadi memang ya aku cinta Kak pakai surat gitu kan. Kalau SD kan malu ya toh. Ya itu. Ya, jadi dulu memang pakai surat pernah dan entah saya feminis dari dulu atau enggak, ini mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya menyesatkan anaknya, tapi saya dari kecil saya terbiasa menyatakan perasaan saya. Jadi mungkin karena saya tomboy atau gimana, saya nggak pernah menganut paham bahwa harus cowok duluan yang nembak gitu. Ya kalau aku yang suka ngapain dia yang nembak gitu kan. Nah, tapi itu udah dari SD. Jadi SD, SMP, SMA udah pacaran, tapi pacaran yang lama 1, 2, 3, 4 lah. 4 yang keempat suami saya sekarang. Itu yang cukup. Test drive beberapa kali. Iya, test drive beberapa kali. Dan itu yang maksudnya yang benar-benar sampai mereka orang tua tahu kami pacaran ya, yang sampai dikomunikasikan. Ya bukan mau nikah tapi ya inilah pacarku gitu. Jadi ya anggapannya lumayan serius 4 kali. 4 kali. Serius aja 4 kali kan. Yang backstreet? Enggak backstreet, cuma ya kayak enggak dibawa pulang buat diceritain ya. Tapi ya mama tahu, mama papaku tahu. Karena aku tomboy jadi sering bawa cowok pulang. Cuma memang kelihatan katanya mama. Ya, temanku kan cowok. Bener. PS-an. Aku dulu PS-an. Jadi memang banyak. Jadi tapi mama papa biasanya bisa membedakan sih. Tapi yang serius itu ya itu 4. Jadi buat Anda yang saya seriusin tapi hilang loh enggak ya? Itu nanti klarifikasi. Ya itu segitu Mas Roland. Oh segitu. Berarti dari semuanya itu apa? Ya sama-sama seiman. Yang seiman, yang sama-sama Kristen Protestan itu 2. Yang satu gereja dulunya, terus yang satu Katolik pernah. Nah yang satunya Islam. Itu lama pacarannya. Lama. Nah, Bude berarti kan udah pernah mengalami dengan tema yang ini. Iya, ini saya rasa pengurusnya tahu kan jadinya. Jadinya saya diminta gitu. Bener juga. Iya. Yang beda boleh? agama. Boleh diceritakan. Kalau yang Katolik itu enggak lama-lama amat, tapi memang waktu itu sempat jadi ini yang kasus lebih ringan dulu ya yang saya ceritakan ya.
yang Katolik itu pernah jadi sedikit nggak sampai perdebatan sih, tapi waktu itu karena saya sudah kuliah, kan saya kuliahnya teologi, yang memang kemungkinan besar akan menjadi pendeta, walaupun bisa juga jadi guru dan lain-lain ya. Tapi dia pernah bilang gini, aku sudah tanya temanku, nanti kalau kamu jadi pendeta, aku nggak harus satu gereja kan sama kamu. Coba Anda bayangkan. Jadi rencananya tuh dia mendukungku jadi pendeta, tapi dia nggak ke gereja bareng sama aku, walaupun sudah menikah ya. Karena waktu itu pacarannya memang sudah dewasa. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti jemaat mempertanyakan ke saya. Bagaimana jika jemaat tahu? Iya, bahwa suami saya. Apalagi jemaat. Iya nggak ada. Nah Nggak ada, itu nggak ada. gitu. Jadi itu tadi Roland ya, bukan Oh, aku, saya aku. loh ya. Omahku Enggak. kepek. Nara gulai. Nah itu jadi waktu itu memang akhirnya bikin mikir juga kan, maksudnya ya cinta sih cinta, tapi kalau kayak gitu repot kan untuk kedepannya. Tapi memang akhirnya putusnya nggak sampai beda agama sih, ada masalah lain nggak perlu dijelaskan. Tapi kamu ingat kan Mas? Oh ya enggak ada. Mas, Mas yang Anda. Mas selain Mas Bangkit. Nah terus kalau yang Islam ini lebih greget nih. Tapi Mas Bangkit tahu, jadi ini semua sudah atas persetujuan suami saya, jadi tenang saja. Nah jadi Mas Lama Bangkit, berapa tahun Mbak itu? saya pacaran sama dia dari 2009, pernah putus sekali terus balik lagi karena nggak tahan. Maksudnya putusnya karena merasa beda agama ya, karena kemudian saya masuk teologi terus kayak semuanya semakin gelap gitu loh. Masa iya saya pendeta lalu suami saya Jumatan kan, nanti jemaatnya tanya loh suaminya kemana Jumatan gitu kan. Ya agak repot. Nah, terus kami sempat putus, tapi karena perasaan kan nggak segampang itu ya, kita paham sih kalau nggak bisa, tapi kan ya kan nggak bisa gitu aja, akhirnya balikan. Tapi akhirnya 2013 putus, jadi dari 2009 sampai 2013 gitu. Lama juga, 4 tahun. Lumayan, cicilan lunas lah mobil, Nah, ya. mobil lunas. Mobil lunas. Nah, aku untuk omah mobil hitung Oh tahun. sudah lama ya Anda. Oh. Ya. Nanti bisa di-sharingkan di teko berikutnya. Ya, Oh udah, enggak ya? cukup ya. Lanjut. Nah, ini gue kalau dalam circle pertemanan itu kan kita nggak harus membeda-bedakan teman atau agama atau ras gitu Mbak. Tapi kan secara alam bawah sadar kita juga kan merasakan terkadang kita merasakan juga hawa-hawa Baper. baper gitu loh. Ya. Terus tanya dulu. Waduh, tadi bingung aku tuh kan. Nah, terus tuh mungkin ada tips dari Mbak Dea karena temannya kan banyak juga kan Mbak, dari berbagai macam circle, dan biar nggak baperan lah, karena kan ya ngono kuwi. Susah ya karena Kita nggak bisa membatasi perasaan kita ya. Iya, perasaan. Apalagi kita kan di Jawa ini ada pepatah witing tresno jalaran saka kulino gitu kan. Nek urung tresno dikulinake lho. Ben tresno Nah, ya itu yang mau tresna-tresnaan. Nah, tapi menurutku sih lebih kayak kesadaran aja buat membatasi. Sebenarnya ini bukan masalah beda agama ya, tapi kalau kita pacaran sama teman itu memang riskan. Karena nanti kalau putus kita bukan cuma kehilangan pacar, kita kehilangan teman, dan kemungkinan kita kehilangan circle. Karena kan dia ada di circle itu, kita ada di circle itu, terus nanti putus akhirnya ya kan kehilangan circle. Tapi ini sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak terluka, kita akan bisa membatasi diri. Jadi memang kalau masih remaja atau pemuda awal, baper gitu-gitu mungkin lebih ini ya. Tapi orang tua juga banyak yang baper ya. Saya nggak ngomongin bapak ibu ya. tapi kan di reunian banyak yang ya. Dewasa. Iya, maksudnya kan orang reunian juga pada baper. Tapi ya itu atas kesadaran diri, memang nggak bisa dibatasi. Memang apalagi kalau kondisinya mendukung, misalnya kayak barusan putus sama pacarnya, terus diperhatiin sama temennya gitu kan. Ya, kita masuk gitu. akhirnya ya gitu. Ya nggak ada tips khusus ya, paling ya pengendalian diri mau nggak mau, karena nggak ada teori untuk hal-hal kayak gitu, susah juga sih. Kalau aku sih, kita itu nggak bisa membatasi kita itu jatuh cinta sama siapa. Nah tapi itu kita persoalannya. harus menahan ego kita. Gitu. Ini aku barusan baca buku ya, judul bukunya itu Seni Mencintai. Ini yang nulis Erich Fromm. Jadi menurut Bapak Erich Fromm ini, jatuh cinta itu memang diawali dengan insting.
Jadi kan seringkali ya, nggak selalu, jatuh cinta itu diawali ketertarikan fisik kan. Kalau nggak tertarik kan kita nggak PDKT gitu kan. Jadi mesti tertarik dulu fisiknya, terus ternyata kok menyenangkan dan lain-lain, terus PDKT. Nah, tapi menurut Pak Erik ini, bukan Pak Erik Kompa ya, Pak Erik Fromm ini, jatuh cinta itu bukan hanya insting. Karena kalau insting itu hewan, maksudnya hewan itu seluruh hidupnya dikuasai oleh insting. Jadi kan insting lapar, insting mau kawin secara biologis. Nah, itu kan hewan. Kalau manusia harusnya beyond insting. Ya jatuh cinta, mungkin tertarik. Saya tertarik ini sama cowok ganteng, tapi kan lebih dari itu, ada logika, ada akal budi yang harus saya pakai gitu kan. Ya instingnya ya ada cowok ganteng, baik, ya jatuh cinta kan. Tapi kan naluri. Kita nggak bisa hidup itu nggak hanya tentang insting. Jadi ya mungkin itu jadi tips buat kita juga ya. Maksudnya baper itu adalah hal yang wajar. Kan perasaan kita nih sulit dikendalikan. Tapi kan kita bisa mikir lah, mau dilanjutkan bapernya atau mau berhenti gitu. Gitulah kira-kira. Itulah tips dari senior yang pacaran beberapa kali. Banyak kali, enggak beberapa, ikut SD berarti. Jangan dihitung, lanjut. Nah, kalau menurut Budia untuk orang-orang yang sedang pacaran berbeda agama pada saat ini itu gimana? Pertama perlu kita sadari bahwa ini saya anggap diskusi ini adalah untuk teman-teman yang pacaran beda agama tapi benar-benar sudah dalam keadaan sangat jatuh cinta ya. Jadi bukan yang baru sebentar beda agama terus kayak galau kan, maksudnya kan ada yang gitu kan. Belum apa-apa sudah ini kan. Maksudnya yang benar-benar sudah menjalin hubungan, sudah begitu dalam perasaannya dan lain-lain. Lalu tapi beda agama. Nah, kalau menurut saya kita dengarkan saja mereka. Karena disadari atau enggak mereka tuh terbeban loh yang beda agama. Ini menurut pengalaman ya. Iya. Jadi betul. Saya itu selama dari ya anggaplah sekitar 4 tahun pacaran itu beda agama. Saya itu terbeban, saya merasa insecure karena waktu itu kami LDR waktu kuliah. Dia di Universitas Negeri di Jogja, di Universitas Negeri di Jogja, dan saya di Salatiga di Universitas Kristen. Jadi memang lingkungan dia mayoritas Muslim, lingkungan saya mayoritas Kristen, dan itu membuat saya insecure karena pasti banyak cewek cantik yang seiman sama dia yang ada di dekatnya. Sedangkan saya ada di Salatiga dengan lingkungan saya kan. Nah, jadi memang ada beban yang ditanggung. Nah, coba bayangin kalau misalnya saya jalan dengan beban itu, terus teman-teman bilang, kamu tuh tahu nggak sih kalau kamu beda agama tuh nanti ujungnya gini-gini, apalagi bahas dosa dan lain-lain kan. Kan tambah beban hidup saya kan. Lebih baik Anda tidak berteman dengan saya gitu kan. Nah, teologi. Jadi menurut saya ketika ada teman-teman yang pacaran beda agama, kita dengarkan cerita mereka dulu, kita dengarkan keresahan mereka. Karena percaya atau enggak, teman-teman yang sedang menjalani itu juga sebenarnya mikir kok. Mereka mempertimbangkan ke depannya, mereka mempertimbangkan sama keluarganya mau gimana, jadi mereka itu berbeban. Jadi enggak usah terlalu dihakimi, mereka tahu loh, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya didengerin aja, didengerin dan jangan bosan-bosan didengarkan. Dan diajak ke gereja, loh biar gak ingat, biar gak lupa gitu kalau dia itu harus ke gereja. Tapi terkadang juga keputusan mereka itu ekstrim. Iya, memang ada beberapa yang kayak begitu ya. Memang ini juga teman-teman pemuda tolong dipertimbangkan ya, karena namanya pacaran itu belum tentu menikah. Ini patut dicatat ya. Anda jangan GR, Anda sekarang pacaran udah mesra. Orang tua kenal, keluarga kenal, belum tentu nikah kan, nanti ditikungkan kan Anda tidak tahu. Nah, jadi kalau misalnya masih pacaran terus mengambil pilihan ekstrim kayak misalnya pindah agama, itu kan ekstrim ya, pindah agama. Apapun agama Anda, pindah agama itu di Indonesia adalah sebuah pilihan yang ekstrim karena masuk di KTP agama itu. Jadi kan tidak ngurus gitu. Nah, terus juga itu jadi persoalan buat pemuda-pemuda sekarang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau seumpama masih muda-muda banget ya nggak usah ekstrim-ekstrim lah. Nah, nanti kalau sudah final ya dibicarakan gitu, tapi tidak dianjurkan begitu. Jadi santai aja. Berarti itu kalau kita punya teman gitu terus cerita ke kita, itu berarti kita dengarkan aja. Iya, kita dengarkan. Kita nggak menasehati gitu.
Aku sok ngono sok ngerti kowe ora ngerti apa sing tak rasake Iya. kowe. Itu mereka akan ketika mereka bercerita, kan cerita itu banyak tujuan ya. Ada orang curhat itu cuma pengen didengarkan. Didengar. Jadi cuma pengen sambat aja. Ada yang curhat pengen dapat solusi. Jadi aku sebenarnya benar-benar nggak tahu harus gimana. Atau ada juga yang curhat pengen dikuatkan. Maksudnya pengen didukung gitu loh. Jadi misalnya aku kayak ngelek-ngelek wong, aku tuh pengennya kamu tuh dukung aku ngelek-ngelek dia gitu kan. Ya nggak selalu tentang ngelek-ngelek ya, tapi kan kadang kita cuma pengen didukung. Nah, kita juga perlu perhatikan itu momennya. Teman kita ini waktu cerita itu keadaannya gimana. Kalau dia lagi galau banget dan sangat bersusah hati, tiba-tiba kita masuki dengan itu nanti dosa dan lain-lain kan dia nggak akan mau lagi cerita sama kita gitu kan. Akhirnya nanti dia ketika mau mengambil keputusan jadi mikir dewe, kejeglong dewe gitu kan. Nah tapi ketika kondisi dia baik, waras gitu lagi nggak banyak pikiran, diajak diskusi tentang prioritas. Ini juga penting buat kehidupan kita. Saya suka baca, ini agak miring dikit nggak apa-apa ya. Saya suka baca komik, webtoon sih. Ada satu webtoon judulnya Yumi Cell. Yumi Cell. Jadi kayak di komik itu pernah nonton kartun ini nggak, animasi Inside Out nggak, yang di dalam pikiran Di dalam pikiran. ada emosi-emosi itu kan. Nah di Yumi Cell itu juga banyak. Nah salah satu yang menarik dari saya adalah waktu itu Yumi punya pacar dan di pikirannya Yumi itu prioritas nomor 1 itu pacarnya, nomor 2 baru Yumi itu. Sedangkan di pacarnya prioritas nomor 1 itu dirinya sendiri, baru yang kedua Yumi. Jadi ketika Yumi mengambil keputusan itu selalu bertitik berat pada pacarnya. Sedangkan pacarnya ketika mengambil keputusan titik beratnya ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia mau suruh milih antara aku mau karir atau mau cintaku, lah menurutku yang menyakitiku yang mana nih? Yang lebih sakit itu aku kehilangan yang mana? Nah itu yang juga perlu teman-teman pemuda yang saat ini mungkin pacaran beda agama pertimbangan adalah prioritas. Prioritasnya teman-teman sekarang siapa? Kalau prioritasnya dia itu akan sangat melukai. Jadi prioritasnya harus diri sendiri dulu. Sebelum ngomongin keluarga, sebelum ngomongin gereja dan lain-lain, pikirin dulu hatimu yang sedang jatuh hati gitu. A man for himself. Iya benar. Lanjut. Gitu. Kenapa Anda tercengang ya? Tercengang, Bingung ya Anda? Bingung ya. Rantai pacar tadi Oh iya. bingung malah. Jadi nggak tahu ya. Sudah cukup terjawab. Nah, kalau dampaknya beda agama di Indonesia terutama itu juga mungkin agak ribet ke depannya Mbak ya? Iya, seperti yang kita tahu ya, kalau di sini di Gunung Kidul sepertinya pencatatan sipil pernikahan beda agama masih bisa dilakukan karena kan juga di gereja pernah terjadi pemberkatan nikah beda agama kan, dan itu bisa dilakukan pencatatan sipil. Tapi sepengetahuan saya ya, saya mungkin bisa salah, itu ada beberapa tempat, beberapa kota yang tidak melayani pencatatan sipil ketika KTP-nya dua belah pihak ini agamanya beda. Jadi akhirnya mau nggak mau harus satu pindah gitu. Itu kan ribet gitu. Padahal misalnya pasangan ini sudah sama-sama sepakat bahwa ya kita jalan sendiri-sendiri gitu. Itu yang pertama di administrasi kita agak sedikit ribet soal beda agama. Lalu yang kedua, di Indonesia itu pernikahan itu bukan tentang saya dan pasangan saya, tapi saya, pasangan saya, keluarga saya, keluarga dia, tetangga saya, tetangga dia gitu kan. Benar. Kita tuh nikah itu semua orang tuh terlibat. Ya coba kalau misalnya lah sekarang teman-teman datang ke kondangan ya Jagong gitu. Itu tamu itu berapa persen yang temennya si pengantin kan? Kancane bapaknya, kancane bapaknya, kancane ibune, pengurus desa gitu kan. Nah ini perlu dipahami bahwa ketika mungkin yang pasangan beda agama menikah nggak apa-apa gitu. Misalnya kita sepakat nih buat nikah beda agama, tapi ibumu, bapakmu, tonggo-tonggo kita dan lain-lain orang-orang di sekitar kita itu gimana responnya? Nah bukan berarti hidup kita ditentukan omongan orang, enggak gitu juga. Hanya kalau terlalu banyak tantangan, itu kan pusing juga tantangan. Gitu ya. Terlalu banyak tantangan kan pusing juga karena menikah sendiri saja sudah hal yang besar gitu kan. Apalagi menikah dalam kondisi yang penuh tantangan. Ini kan juga perlu dipertimbangkan. Kalau enggak kuat-kuat amat malah jadi merusak cintanya kan. Jadi lebih jadi berantem gara-gara hal-hal yang ada di luarnya. Ini perlu dipertimbangkan juga sama teman-teman yang mau menikah beda agama. Ini bukan
bukan tentang salah dan benar ya, tapi tentang konsekuensi dari keputusan yang akan Dan diambil. kondisi sosial di sini Iya, juga. kayak misalnya ini juga penting ya, maksudnya ini mungkin tidak pernah terpikir, kayak pergi ke tempat ibadah sendirian, itu akan menyakitkan di momen-momen tertentu. Misalnya ketika kalau di GKJ Wonosari sebelum ada pandemi, kalau malam tahun baru kan keluarga-keluarga itu nanti diberkati gitu kan. Nah kalau Anda sendirian tapi setiap tahun dan melihat keluarga lain gitu kan sedih kan, maksudnya Kok pengen? ya kok pengen gitu. Pengen ngajak liane, murah. kok saya sendirian gitu. Dan yang berikutnya anak. Itu sih. Ya itu akan berkaitan dengan ego karena anak itu kan milik dua, milik saya dan milik suami saya. Nah tapi kan agama anak ini nggak bisa dua, dia nggak bisa kan ikut saya atau ikut yang mana kan nggak bisa. Dan masalahnya adalah dari kecil anak itu harus punya agama kalau di Indonesia. Bukan nanti kalau sudah besar baru dia milih kan, tapi kan dari kecil dia harus punya agama. Nah ini juga bisa menimbulkan kontroversi. Karena ada yang pernah saya kenal, dia punya 2 anak, akhirnya anaknya beda agama gitu kan. Jadi akhirnya ada kecenderungan yang agamanya sama ini lebih dekat dengan keluarganya. Misalnya agamanya sama bapaknya ya, jadi sama kakek neneknya, tante-tantenya itu yang dekat yang seagama. Kan kasihan. Doktrin. Iya, jadinya kan kasihan anaknya juga. Jadi memang konsekuensinya itu sangat besar gitu. Nah, men ketok ning gereja iki. Kalau Alkitab itu memandangnya gimana, Mbak? Nah, segini. tentang ini ya. Jadi perlu kita pahami bahwa Alkitab itu ditulis dalam konteks. Jadi ada latar belakang. Kenapa kok kisah tentang ini harus dimasukkan di Alkitab, lalu kenapa ditulis begini, itu semua ada latar belakangnya. Dan perlu kita pahami bahwa di Alkitab itu sedang menjaga kemurnian. Jadi gini, waktu perjanjian lama itu kan bangsa Israel dengan segala problematikanya, entah dibuang, entah kemana-mana, mereka harus menjaga kemurnian bangsanya. Ya mereka nggak boleh nikah sama suku lain dong, nanti anaknya kan jadi peranakan. Jadi kan bangsa murninya jadi hilang kalau semuanya peranakan. Lalu mereka punya kepercayaan, sedangkan mereka pindah-pindah tempat. Jadi mereka nggak boleh menikah sama yang kepercayaan lain, karena bisa mencampurkan dengan kepercayaannya dia. Jadi di perjanjian lama, ya otomatis yang beda-beda itu sebisa mungkin tidak dilakukan gitu kan. Nah, sedangkan di perjanjian baru, di Kristen mula-mula, ya namanya juga kepercayaan yang baru, agama yang baru gitulah ya kategorinya. Jadi ya memang harus menjaga kemurnian. Karena kan kalau anak masih baru masih gampang digoyang-goyang. Maksudnya ya dilencengkan tuh lebih gampang. Nah, jadinya menjaga kemurnian. Jadi memang kalau yang saya sering lihat dan saya sering pakai, yang orang lain sering pakai untuk mengatasi beda agama ini itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14-15 ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, ini seringkali dianggap bahwa ini membahas tentang hubungan beda agama, padahal enggak. Jadi itu Oh iya salah tafsir. Jadi itu lebih banyaknya dipakai untuk kepentingan tertentu, padahal sebenarnya Belial itu adalah setan. Jadi itu bukan kepercayaan lain, tapi ada itu bahkan dalam bahasa lainnya itu diterjemahkan sebagai orang yang worthless, yang enggak berharga, yang lawless, yang enggak mau ikut aturan, yang hidupnya nggak percaya sama Tuhan, seenaknya sendiri dan melakukan hal-hal jahat. Nah, itu dipakai, jadi biar orang-orang yang percaya sama Kristus itu jangan berhubungan, jangan berelasi dengan orang-orang yang hidupnya jahat gitu loh. Karena kan belum tentu loh kita bisa ngajak dia ke baik, kalau kita yang jadi jahat gimana. Terus juga kondisinya Korintus saat itu tuh kota besar, pelabuhan, banyak prostitusi, banyak percabulan, banyak kejahatan, banyak kriminal yang akhirnya orang-orang jadi perlu membatasi diri sama siapa kita mau berelasi. Nah ini yang sebenarnya ditekankan sama Paulus. Jadi buat orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus ya jangan sampai menikah dengan orang-orang yang hidupnya seperti itu, orang-orang yang
dalam tanda kutip dia hidupnya anak setan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya dipakai, tapi itu tidak bisa kita terapkan sekarang. Masa iya kita mau nyebut teman-teman agama lain itu anak setan, anak-anak setan, anak-anak Belial, kan nggak bisa, karena mereka juga beribadah kepada Tuhan dengan cara mereka. Jadi ini memang nggak bisa diterapkan. Ya, yang kalau bagi saya ya Tuhan Yesus itu ya mau nggak mau kita sorotnya ke Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mengasihi semua ras, bahkan orang-orang Samaria, perempuan-perempuan dari Yunani yang jelas kepercayaannya beda sama orang-orang Israel saat itu, Tuhan juga nolong kok sama mereka. Jadi Tuhan itu tidak mengkotak-kotakkan manusia. Nah, ada baiknya juga kita tidak mengkotak-kotakkan manusia. Nah, ketika kita tidak mengkotak-kotakkan manusia, bisa jatuh cinta sama manusia yang berbeda dari kita. Nah, itu akan kembali lagi. Jadi ketika jatuh cinta itu ada konsekuensinya. Mau pilih yang mana? Anda boleh, kalau di gereja kita bisa dilayani kan pernikahan beda agama. Anda boleh menikah beda agama dengan segala konsekuensi dan resiko yang harus Anda tanggung. Ditanggung pemenang. Iya, ditanggung sendiri gitu. Tapi kalau dari Alkitab ya memang nggak bisa, karena waktu itu memang sangat penting gitu menjaga kemurnian. Nah, sekarang karena kita harusnya sudah dewasa secara iman, yang harusnya nggak gampang dong. Biar sama kayak temennya atau biar apa, harusnya kan nggak kayak gitu. Iman itu kan tentang kita sama Tuhan kan, ya silahkan gitu. Ini bukan saya menganjurkan pacaran beda agama ya, hanya memang Anda sudah dewasa, ya sudah bisa berpikir sendiri dan menanggung resiko atas keputusannya sendiri. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Bercinta pernah menulis begini, orang bermain api harus siap terbakar, orang bermain air harus siap tenggelam, orang berani jatuh cinta harus siap pedih. Jadi memang harus siap gitu dengan resiko-resikonya. Masuk nih, masuk. Jadi yang jatuh cinta siap pedih ya Anda. Kok mana beda agama. Terus? Oke, kayaknya ini udah cukup, ndak nonton ngantuk gitu ya. Oh kuwi sing kuwi. Oke. Cukup ada ya? Ya cukup. Ya mungkin saya cuma mau menegaskan ke teman-teman aja yang lain bahwa teman-teman, perasaan itu ya tadi ya kayak Bapak Erik bilang ya, perasaan itu nggak bisa dikendalikan gitu. Ya memang ini kita nggak bisa milih kan mau jatuh cinta sama yang mana itu nggak bisa, itu insting. Hanya kita ini manusia, kita ini tidak dikendalikan oleh insting, kita punya akal budi untuk memilih gitu, kita maunya gimana. Nah ini juga silahkan teman-teman refleksikan sendiri. Kalau buat teman-teman yang merasa sedang berada dalam hubungan beda agama dan bergumul tentang itu, teman-teman nggak usah terlalu menghakimi dirinya sendiri, tapi juga perlu mempertimbangkan bahwa ada banyak konsekuensi dari hubungan beda agama itu, dan mana yang lebih kuat ditanggung, patah hati atau menanggung resiko menjalin relasi beda agama. Nah itu silahkan teman-teman pertimbangkan sendiri gitu ya. Itu. Dan terima kasih telah menyaksikan Teko Teman Kompa. Dan jangan lupa like, share, komen, dan tonton sampai habis. Oke, dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.